Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua serta mahasiswa yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya berkenan untuk acara webinar Kimia Fisik dan saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Ernat Wisnu Arfian Aditya Sujarwo sebagai pembicara untuk hari ini untuk sharing-sharing ilmu yang telah beliau dapatkan selama studi S3 di Universitat Wien Institute for Physicalis Chemie. Nggak tahu ini benar nggak ya ngomongnya. uh, Mas Wisnu ini adalah alumni kimia ya pada angkatan 2005. Beliau dulunya di kimia anorganik ya dengan dosen pembimbingnya dulu adalah Pak Adi Darmawan dan juga Bu Khairil. Kemudian selanjutnya S2 di UGM ya kalau tidak salah ya, Universitas Gajah Mada. Nah, kemudian S3-nya ini di Austria ya. Nah, pada kesempatan ini Mas Wisnu akan sharing ilmu tentang QCM based assay designs for protein recognition ya. Nah, apa itu QCM? Nah, nanti akan Mas Wisnu menjabarkannya ya. Mas Wisnu ada waktu sekitar kurang lebih 40 menit. Kemudian nanti sisanya sampai jam 11 adalah diskusi. Ya, mungkin gitu untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Mas Wisnu bisa sharing dan mulai talk. Monggo. Oh, sorry. Sebelumnya mungkin ini ya, sambutan dulu dari Pak Adi ya. Waduh. Pak Adi sudah saya undang malah mati. Oke, kebiasaan tidak pernah ada sambutan kalau di online itu ya Pak Adi ya. Tancap gas terus gitu. Nah, mungkin ini sebelum itu saya persilakan Pak Adi selaku Ketua Departemen Kimia. Silakan Pak memberikan sambutan sedikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu, selamat berjumpa kembali di Kimia Undip. Ada kita banyak dosen di sini yang bergabung, ada Bu Anil, ya, ada Bu No, ada saya malah belum lihat Pak Rahmat. Oh, ada Pak Rahmat, sudah ada juga. Jadi kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Laboratorium Kimia Fisik. Jadi dan kebetulan minggu ini ada 2 webinar Kimia Fisik hari ini, kemudian hari Kamis ya, hari Kamis besok Kimia Analitik. Intinya kita appreciate dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan atmosfer akademik yang dengan ya mungkin berkahnya pandemi itu adalah ya segala sesuatu menjadi lebih ringan gitu. Jadi kita menjadi sangat familiar ya dengan segala hal terkait dengan online. Banyak sharing di sini juga kita sebenarnya punya webinar. Nggak tahu Wisnunya sudah pernah ikut atau belum. Ada jurnal JKSA webinar series gitu. Dulu sebulan sekali, cuman ini setahun ini baru terlaksana sekali. Ini mungkin nanti besok bulan Juni yang kedua. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian yang akan disampaikan hari ini. Insya Allah semoga kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya dan pencerahan insight. Yang tadi sempat saya lihat QCM itu apa benar quartz crystal microbalance ya, benar ya? Betul ya. Jadi nanti mungkin kalau saya tangkap sebentar ya, sekarang saya tidak searching, tapi kalau kemudian saya tangkap dari sini adalah bagaimana mirip TJA sepertinya. Jadi dia ngitung apa ya, benar ya. Jadi karena kan kalau microbalance berarti dia yang dikon berat ya. Mungkin mirip TJA. Nah, cuman kalau TJA kan fungsi thermal coil ini fungsi apa ini? Nanti mungkin kita dengar saja nanti ya. Mungkin begitu dari saya kepada teman-teman dari Kimia Fisik yang menjadi panitia hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi. Dan ini menjadi ikhtiar kita untuk membangun atmosfer akademik yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya. Selanjutnya kepada Dr. Ernat Wisnu Arfian Aditya Sujarwo, kami persilahkan. Sudah terlihat ya?
Yes, sampun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen Departemen Kimia Universitas Diponegoro. Kemudian teman-teman mahasiswa, jika ada yang hadir. Pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya berbagi pengalaman tentang riset saya di Austria tentang kimia sensor sebenarnya secara umum. Dan riset saya ini sebenarnya pelebaran atau pengembangan dari riset yang biasa dilaksanakan atau dilakukan oleh Prof. Khalid tentang polimer. Jadi nanti akan kami sampaikan juga tentang polimer juga. Dan sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan untuk bidang kimia yang lainnya, karena kemarin sidangnya kamu masuk kimia mana sama Bu Yayu, ya saya jawab kimia fisik. Sebenarnya masuk ke kimia fisik, analitik, dan anorganik. Pada kesempatan kali ini, penelitian saya itu berjudul adalah QCM-based Assay Designs for Protein Recognition. QCM sendiri adalah quad crystal microbalance yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pada dasarnya apa yang kami teliti di Austria adalah mengenai chemical sensor. Definisi dari UPEC bisa dibaca sendiri di sana. Intinya adalah kami terangkan di section yang di bawahnya. Jadi ketika ada satu analit yang tergabung dalam satu sampel dan bercampur dengan komponen matriks, kemudian satu sampel itu kita injeksikan dalam satu sistem sensor. Nah, sistem sensor ini ada beberapa, dalam satu sistem sensor itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah reseptor, kemudian transducer, kemudian user interface secara umum. Nah, reseptor ini akan berinteraksi secara spesifik dengan analit, kemudian meninggalkan matrik komponen di dalam sampelnya. Akibat dari interaksi antara reseptor dan analit ini, sifat-sifat dari reseptor itu akan berubah. Contohnya massa, kemudian konduktivitas, kemudian mungkin juga densitas dan sebagainya. Nah, perubahan sifat-sifat dari reseptor ini akan ditransfer atau ditranslate oleh transducer untuk menjadi signal yang bisa dibaca oleh user. Nah, transducer ini bisa berupa optis, electrochemical, mass, temperatur, electrical properties, dan sebagainya. Nah, di riset kami fokusnya adalah pada reseptor dan transducer. Sebelumnya kami sampaikan dulu contoh-contoh dari reseptor atau sensing layer. Contohnya adalah nanopartikel, kemudian thin films atau polimer, yang biasa kita sebut sebagai MIPS, molecularly imprinted polymers. Insya Allah Prof. Khalid sangat paham tentang ini. Jika tidak salah, ini adalah penelitian beliau ketika dokter di UGM. Halo. Halo. Iya, Sir. Kita mulai aja langsung ya. Oh ya. Kemudian biocompounds. Kita lanjutkan. Kemudian biocompound, antibody, antigen, nucleotides, aptamers. Aptamers adalah beberapa bagian dari DNA, enzim, dan sel. Kemudian ini ada beberapa chemical sensor yang sudah lazim kita temukan di pasaran. Contohnya pregnancy test atau apa ya namanya bahasa Indonesia? Ya, tes untuk mengecek kehamilan namanya. Nah, itu adalah interaksi antara antigen dan antibodi. Kemudian transducernya itu adalah kolorimetri. Jadi di sana ada nanopartikel, kemudian ada interaksi antigen antibodi sehingga kita melihat perubahan warna sebelum dan sesudahnya. Jika ada interaksi antara antigen dan antibodi, maka akan kita lihat perubahan warna dari strip testnya. Kemudian ada kemarin kita tahu rapid test antigen antibody untuk
tes COVID. Kita juga melihat perbedaan warnanya. Kemudian glucose blood sensor itu memakai enzim. Biasanya kita tahu dengan amperometri karena kita pengen mengetahui jumlahnya, nilainya. Kalau kolorimetri kan tidak perlu nilainya. Yang penting kelihatan perubahan warnanya, positif atau negatif, dan sebagainya. Nah, dari beberapa jenis tadi, kami fokus pada penggunaan QCM atau Quartz Crystal Microbalance. Jadi, seperti yang kita tahu, quartz itu adalah bentuk kristal dari silika. Nah, jika satu kristal, jadi satu kristal itu biasanya momen dipolnya itu memiliki jumlah yang netral. Tetapi apabila kita expose atau berikan tekanan atau mechanical forces, kemudian kita hubungkan antara dua sisi dari quartz itu menggunakan elektroda, maka kita akan mendapatkan perubahan voltase atau perubahan potensial. Sebaliknya, apabila kita mengekspos alternating current atau satu arus di satu quartz, maka kita akan mendapatkan perubahan frekuensi dalam bentuk mechanical forces. Nah, perubahannya bukan naik turun, tetapi bentuknya adalah shear stress atau shear horizontal. Bentuknya adalah seperti ini. Ini yang digambarkan pada gambar atau perubahan gerakan seperti ini. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, setiap perubahan, karena dia itu cukup sensitif, setiap perubahan massa dari massa yang terdeposisi atau terendapkan atau menempel di dalam suatu quartz, dia akan selaras atau berkoresponden atau berhubungan dengan perubahan frekuensi yang terjadi. Sesuai dengan persamaan Saubre itu delta F sama dengan minus delta M. Minus di sini bukan berarti berkurang, tetapi artinya adalah ketika satu massa itu menempel di dalam atau di atasnya elektroda pada QCM, maka frekuensinya akan turun. Nanti akan kami sampaikan bentuknya seperti apa. Nah, kita menggunakan prinsip inverse piezoelectric effect. Tadi yang kami sampaikan ketika kita memberikan suatu mechanical forces di quartz, maka akan terjadi perubahan voltase, itu disebut sebagai piezoelectric effect. Sebaliknya, kalau kita mengaplikasikan arus listrik pada quartz, itu disebut sebagai inverse piezoelectric effect. Nah, kemudian reseptor atau sensing layer-nya dari yang kita gunakan adalah MIPS atau molecularly imprinted polymers. Jadi kalau ada kita, insya Allah semuanya dari sini paham bagaimana prosesnya polimerisasi, inisiasi, propagasi dan sebagainya sampai terminasi gitu. Nah, jika kita mencampurkan antara monomer, crosslinker inisiator, dan analit, maka analit ini akan terjebak di dalam polimer matrix atau polimer body. Nah, ketika kita mengambil si analit dari polimer badinya, maka akan kita dapatkan cavity atau rongga yang spesifik sama dengan si analit yang kita ambil, baik bentuknya maupun konformasinya dan sebagainya. Tentu saja rongga ini bersifat reversible, artinya bisa digunakan untuk mengambil analit yang sama, meskipun di dalam satu campuran. Nah, ini adalah konsep yang kita gunakan untuk membuat reseptornya. Ada beberapa jenis teknik untuk membuat MIPS atau molecularly imprinted polymers. Ada bulk imprinting. Bulk imprinting itu campur, kemudian diambil analitnya. Ada surface imprinting, biasanya kita gunakan untuk thin film. Jadi kita membuat polimer dulu, pre-polymer solution, kemudian kita drop atau kita spin coat di satu elektrode, kemudian kita press dengan
kita press satu analit di atasnya prepolymer solution itu, kemudian kita keringkan, kita dapatkan cavity-nya. Ada electropolymerization, kita gunakan voltase untuk membentuk atau membuat polimernya. Ada solid phase imprinting, ada pre-curing emulsion. Nah, di kasus saya, kami menggunakan solid phase imprinting. Solid phase imprinting atau solid phase synthesis di sini kami menginginkan untuk mensintesis atau resemble itu apa ya? Meniru antibody. Kalau antibody itu kan punya dua tangan yang sebenarnya berikatan dengan antigen dan spesifik. Nah, kami berkeinginan untuk membuat atau ingin meniru sistem antibody ini meskipun hanya satu. Jadi yang pertama adalah ada solid phase, ada solid support, misalkan silika gel atau glass bead atau glass atau biasa saja. Kemudian analitnya yang kita gunakan analitnya ini adalah protein. Di sini saya menggunakan HSA, human serum albumin. Kita imobilkan di solid supportnya dengan linker tertentu, misalkan aptis, glutaraldehyde, GSS dan sebagainya. Kemudian baru kita campurkan monomer, cross linker dan inisiator sehingga akan terbentuk nanopartikel yang menyelimuti si analit ini. Nah, kebetulan polimer yang kita gunakan di sini bersifat termoresponsif. Jadi ketika kita hilangkan jadi susah bahasa Indonesia, bahan-bahan yang tidak bereaksi itu dengan air sekitar suhu 25 derajat. Kemudian untuk mengekstrak nanopartikelnya kita gunakan air dengan suhu yang lebih tinggi. Nah, harapannya setiap satu nanopartikel memiliki satu cavity atau satu rongga yang spesifik dengan protein yang kita gunakan sebagai analit tersebut. Nah, kemudian ya tentu saja kita memerlukan karakterisasi untuk melihat bagaimana bentuk nanopartikel ini. Jadi bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan AFM, bisa menggunakan TEM. Kebetulan TEM di sini tidak saya perjelas. Yang sebenarnya dalam satu nanopartikel ditemukan satu sampai kebanyakan satu cavity saja atau satu lubang rongga saja yang spesifik dengan protein. Semakin besar protein, semakin besar analitnya, maka akan mudah ditemukan cavity-nya. Tetapi kalau hanya kecil, misalkan HSA itu kan dimensinya hanya sekitar 5 kali 8 kali 13, jadi cukup kecil. Insulin 113, jadi cukup kecil. Tapi kalau misalkan yang lebih besar lagi, misalkan chaperones atau apa ya, antibody yang lainnya kan lebih besar. Mungkin di atas 10 atau 20 nanometer kita bisa melihat cavity-nya. Dan setiap nanopartikel diharapkan hanya memiliki satu cavity saja. Dan tentu saja di SEM kita tidak bisa melihatnya. Mengapa tidak bisa? Karena ini adalah organik nanopartikel. Organik nanopartikel tidak menggunakan sama sekali metal. Artinya ketika kita expose si organik itu dengan elektron beam dengan energi yang besar, ya meskipun tidak terlalu besar, 5-10 keV saja, dia akan terbakar jika kita ingin mengobservasi di mana letak cavity-nya, sehingga kita hanya bisa melihat surface-nya saja. Kemudian kita juga membuat reference-nya, yaitu yang tanpa cavity, yang kita sebut sebagai nanonip, non-imprinted polymer. Kemudian bagaimana kita menguji si nanopartikel ini terhadap protein. Ada beberapa jenis cara, ini kami sampaikan hanya beberapa saja, sebenarnya banyak. Yang pertama adalah fluorescence spektroskopi. Pada prinsipnya, kita menggunakan prinsip static quenching. Jadi, quenching itu adalah penurunan intensitas emisi dari satu fluoropor
yang mana kita ketahui bahwa protein itu memiliki sifat autofluorescence. Dia bisa memancarkan emisi setelah exposure dari UV, paparan UV. Nah, kalau si fluoropor dari protein ini berikatan atau tertangkap oleh quencher, satu spesies yang bisa menutup fluoropor untuk mengabsorb dari UV sebelum terjadi emisi, maka emisinya dari intensitasnya emisi dari si protein akan turun. Nah, itu adalah konsep mudahnya dari quenching. Jadi ketika kita memiliki protein, kemudian protein kita cek tanpa nanopartikel, kemudian kita tambahkan nanopartikel dengan konsentrasi berbeda, dengan jumlah volume yang sama, kemudian kita analisis apabila terjadi kompleks antara si protein dan nanopartikel sebagai quencher di sini, maka emisinya akan turun. Nah, kita lihat di bagian kanan ilustrasi dari bentuknya ketika kita paparkan MIPS di sini, meskipun beberapa untuk lisozim, BSE, dan pepsin ada beberapa penurunan intensitas, kita lihat di NIP hampir tidak ada penurunan intensitas atau relatif kecil. Oleh karenanya di sini hampir bisa dipastikan bahwa nanopartikel itu tidak bereaksi atau tidak berinteraksi dengan protein. Meskipun di MIPS itu ada atau kita lihat terjadinya interaksi. Kenapa bisa terjadi interaksi? Itu karena ukuran dari protein. Human serum albumin itu ukurannya adalah 66,5 kilodalton. Lisozim itu 14,5 kilodalton. Artinya besarnya human serum albumin lebih besar daripada lisozim, sehingga mungkin saja terjadi proses di sini. Karena ini kan pencampuran dalam waktu yang relatif agak lama, sekitar 1-5 menit. Sehingga ada terjadi proses interaksi di sini. Nanti ketika di QCM akan berbeda karena waktunya akan lebih pendek. Nah, setelah dari sana, kemudian kita bisa menganalisisnya melalui Stanford equation. Kita akan mendapatkan nilai konstanta Stanford. Itu bisa kita lihat di sini bahwa human serum albumin memiliki nilai 7,3 kali 10⁻⁷ liter per mol. Sedangkan yang lainnya masih di bawahnya. Dari sini kita sebenarnya bisa merujuk, tapi tidak kami sampaikan karena persamaannya agak sedikit rumit. Dari Stanford constant, kita bisa membawa ke modified Stanford untuk mengetahui berapa jumlah rongga yang ada dari setiap nanopartikel dari interaksi fluorescent quenching tersebut. Mungkin yang risetnya di fluorescence spektroskopi, insya Allah cukup paham. Nanti ketika kita sudah ketemu Stanford equation, modified Stanford, kemudian ada beberapa penurunan persamaan, kita bisa mengetahui berapa fraksinya dari protein yang berinteraksi atau berapa fraksi dari nanopartikel yang berinteraksi. Kemudian kita bisa tahu berapa jumlah cavity atau rongga atau jumlah besarnya interaksi, apakah 1,1 atau 1,2 atau 2,1 dan sebagainya. Kemudian inilah bentuk QCM yang beredar di pasaran. Jadi yang kami sampaikan tadi bahwa reseptor yang kami buat itu adalah MIPS, molecularly imprinted polymer nanoparticle. Kemudian transducernya sesuatu yang mentranslate perubahan sifat dari reseptor ke usernya, signal untuk dibaca di user itu adalah QCM. Bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah beberapa jenis yang komersial. Dan kebanyakan yang komersial itu memiliki satu channel. Ini satu channel, satu channel, satu channel, satu channel. Semuanya hampir satu channel ya. Laser, jadi kebanyakan adalah satu channel. Nah, kemudian kalau di Austria
itu kimia fisik intinya adalah membuat prototipe. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau sepaham saya beberapa yang di Undip dan di UGM dulunya adalah mempelajari atau mengobservasi satu fenomena di dalam suatu reaksi, entah itu mungkin katalisis atau mungkin proses-proses yang lainnya dan sebagainya. Tapi kalau di Austria kebanyakan adalah membuat prototipe dari basis persamaan. Ini adalah salah satu contoh saja. Yang grup lain di kimia fisik, di sana juga ada pembuatan alat spektroskopi juga untuk mengecek reaksi di satu permukaan basah, kemudian laser untuk mengecek reaksi di kisaran femtosecond dan sebagainya. Sebentar, saya lupa. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah QCM setup-nya yang kami kerjakan. Jika mungkin teman-teman paham nilai atau besarnya 1 euro ada seperti ini, kita biasanya cuma beli quad kristalnya aja, bentuknya seperti ini, besarnya itu sekitar 14 mm, kemudian maaf ini harusnya thickness-nya itu sekitar 167 mikrometer, jadi ketebalannya, karena kita menggunakan frekuensi normalnya adalah 10 MHz. Kemudian ini adalah elektroda yang kita gunakan. Elektroda di bagian bawah itu adalah besarnya sekitar 2 mm. Kemudian bagian atasnya full. Sebenarnya tidak masalah mau full atau tidak, tapi karena kita menggunakan PVD mesin untuk membuat ini, lebih gampang kalau ini full tanpa ada bulatan-bulatan di sini. Kalau harus dibuat bulat ini agak susah karena PVD itu kan sistemnya kan langsung spatter fully covered untuk seluruh area. Jadi kita mudah untuk membuat fully covered electrode. Kemudian kita juga membuat secara penuh dari measuring cell-nya, sel pengukurannya. Di sini ada acrylic cell, kemudian kita akan tempatkan QCM di sininya. Kemudian kita nanti akan injeksikan analitnya melalui injection tube. Semuanya kita buat sendiri. Kemudian ini adalah set pengukurannya. Jadi kita membutuhkan adapter untuk support voltage. Kemudian di sini yang kami sampaikan tadi adalah osilator. Di sini ada rangkaian listrik yang kita buat sepenuhnya juga untuk mentransfer arus listrik dari adapter ke measuring cell, kemudian mentransfer atau mentranslate juga perubahan frekuensi dari measuring cell ke osilator menuju ke frekuensi counter. Ini adalah frekuensi counternya. Nah, kemudian akan tercatat di software yang kita buat sendiri juga. Jadi bisa dikatakan hampir keseluruhan adalah custom made, kecuali adapter dan mungkin frekuensi counternya, cuma 2 ini saja. Selain itu kita buat keseluruhannya sendiri. Nah, itu adalah kimia fisik di Austria. Hampir keseluruhannya kita buat sendiri. Mungkin agak berbeda ya mungkin dengan Indonesia. Kemudian bagaimana kita mengecek atau membuat sensornya. Nah, ini adalah chipnya tadi. Tentu saja ketika kita injeksikan analit atau kita injeksikan nanopartikel, karena kita tidak memiliki apapun hanya elektroda, maka tidak akan didapatkan satu signal. Tidak ada satupun. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menangkap analit ataupun sesuatu yang bisa menangkap nanopartikel. Maka dari itu kita perlu memodifikasi terlebih dahulu QCM-nya dengan menggunakan linker. Kita gunakan sistamin dan glutaldehyde. Kemudian kita imobilkan, kita modifikasi dengan analit kita, human serum albumin dan lysosime. Loh, kenapa kok kita tidak menempelkan si nanopartikelnya saja? Padahal kan
lebih enak. Kemudian kita baru injeksikan human serum albuminnya, bisa saja seperti itu. Tetapi human serum albumin itu atau protein itu relatif ringan, sangat-sangat ringan. Oleh karena itu, perubahan massa yang bisa tertangkap oleh reseptor itu akan sangat kecil. Oleh karenanya kita putar, kita balik. Jadi human serum albuminnya kita embankan di QCM, kemudian kita injeksikan reseptornya, MIP nanopartikel. Maka terjadi reaksi seperti ini. Ini lisozim karena kita tidak membutuhkan lisozim, artinya kita tidak menggunakan lisozim sebagai template-nya tadi, tapi kita menggunakan human serum albuminnya sebagai analit, maka si nanopartikel ini akan mencaplok atau mengcapture human serum albumin di elektroda QCM, tetapi tidak akan bereaksi dengan lisozim. Maka, ini bagaimana kemudian kita mengecek bahwa ketika kita membuat assay ini kita berhasil? Jangan-jangan tidak berhasil. Nah, biasanya kita cek dengan AFM dan kita cek dengan AFM dan kita cek dengan QCM juga. Ketika yang A itu adalah emas biasa, yang lapisan emas biasa. Kemudian yang B kita embankan dengan human serum albumin. Human serum albumin telah kami sampaikan tadi dimensinya adalah sekitar 5-13 nanometer, sehingga kalau kita memiliki rawness-nya dari satu surface itu 5 nanometer, maka kita ditambah sekitar 12-15 nanometer pertambahannya. Kemudian kita juga bisa mengecek dengan menggunakan metode ini. Jadi ini adalah contoh dari QCM. Ketika kita injeksikan HSA, human serum albuminnya, karena yang di sini kita sudah menginkubasi human serum albumin dalam elektroda, ketika diinjeksikan HSA kembali tidak ada reaksi. Tetapi karena di sini cuma ada linkernya si sistiamin dan glutaldehyde tadi, maka akan terjadi reaksi human serum albumin dengan si aldehidnya sehingga frekuensinya turun. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, menurut Sauber equation, delta F sama dengan minus delta M. Nah, delta F itu ketika satu massa terdeposisi di satu elektrode, maka jumlah frekuensinya akan turun, yang menunjukkan bahwa terjadi interaksi. Nah, ini adalah contoh dari sensorgramnya. Tadi kami tunjukkan ada dua channel. Channel yang pertama adalah HSA, channel yang kedua BSA, bisa diganti channel yang lainnya, misalkan lisozim atau pepsin dan sebagainya. Di sini kami tunjukkan BSA. Nah, ketika kita injeksikan beberapa jenis nanopartikel dengan beberapa perbedaan konsentrasi, akan terjadi penurunan. Nah, penurunan penurunan frekuensi atau pengurangan frekuensi ini adalah bentuk deposisi atau interaksi antara nanopartikel dengan HSA. Sedangkan yang BSA, karena tadi hampir tidak ada interaksi, karena di sini kan terjadi kompetisi. Jadi antara HSA dan BSA, maka ketika si nanopartikel sudah berinteraksi dengan HSA, maka di BSA-nya dia hanya sedikit yang berinteraksi. Sehingga mudahnya overlook atau negligible, bisa diabaikan. Sedangkan untuk yang MIP, itu relatif kecil. Ini sebagai reference saja. Sekitar kurang dari minus 100 Hz. Kalau yang di sini, ini injeksi terakhir adalah 750 ppm, sekitar 300 Hz. 500 ppm, 300 Hz. Kalau di sini sekitar kita buat sekitar 50 atau 75 Hz saja. Nah, kemudian baru kita melihat dari beberapa jenis protein. Kita gunakan pepsin, BSA, lisozim, sebenarnya banyak yang kami gunakan, tapi hanya saya nukilkan beberapa saja. Di sini kita masih melihat
adanya interaksi antara si nanopartikel dengan lisozim di sini. Sedangkan untuk HS, tetapi kita bisa melihat jumlah interaksinya dengan HSA paling besar. Tapi untuk yang lisozim masih ada sekitar 100 Hz. Karena ini sekali lagi tidak hanya berkaitan dengan besar atau ukuran dari protein, tetapi kita juga perlu memperhatikan isoelectric point-nya. Pengukuran di sini menggunakan PBS pada pH sekitar 7. Nah, karena pada pH sekitar 7, sedangkan lisozim itu isoelectric point-nya adalah sekitar 10,7, kalau kita turun, maka dia akan menjadi positif. Nah, sedangkan yang lainnya, HSA, BSA, pepsin, itu isoelektriknya adalah positif, sekitar 2, 3, ada yang kalau nggak salah pepsin itu 3, sekian, saya lupa. Nah, ketika kita naik ke pH 7, dia akan negatif. Maka karena polimernya ini setelah kita cek dengan zeta potensial, dia bernilai negatif, maka si lisozim memiliki keuntungan untuk berinteraksi lebih besar. Karena dia positif, kemudian polimernya negatif, ada interaksi. Sedangkan yang lainnya, contohnya BSA atau pepsin, meskipun BSA itu ukurannya hampir sama dengan HSA, tapi dia sangat kecil. Pepsin ukurannya kecil lagi dibandingkan HSA, tetapi interaksinya kecil. Karena itu tadi kita bisa mengatakan tentang selectivity. Nah, bagaimana kemudian kita mengecek konsentrasi dalam suatu sampel? Kan tadi kalau ini kan yang sebelumnya kan tidak bisa mengecek jumlah konsentrasinya. Nah, biasanya kita menggunakan competitive assay. Competitive assay itu bisa digunakan di ELISA. Kalau mungkin familiar dengan ELISA, kita campurkan dari protein dan reseptornya dari satu sampel, kemudian kita tunggu beberapa waktu supaya protein dan reseptornya itu bereaksi. Tapi tentu saja kita perlu set bahwa jumlah konsentrasinya si reseptor lebih banyak. Karena kita menginginkan setelah bereaksi masih ada sisanya si reseptor yang diinginkan oleh kita untuk bereaksi dengan protein yang berada di QCM tadi. Sehingga ketika ini sudah selesai bereaksi gitu, masih ada free MIPS sebagai reseptor. Nah, dia akan berinteraksi dengan si human serum albumin dalam QCM-nya, di atas QCM-nya. Otomatis ketika kita menambah jumlah protein di sini, tambah, maka jumlah free MIPS-nya akan berkurang. Kalau berkurang berarti jumlah frekuensi yang didapat akan kecil. Nah, sebaliknya kalau proteinnya itu atau jumlah analitnya di dalam sampel itu sedikit, maka free MIPS-nya itu akan banyak. Karena banyak, kita harapkan frekuensi yang didapat itu akan besar. Nah, seperti ini contohnya. Ketika konsentrasinya si HSA ini besar, gitu, maka perubahan frekuensinya kecil, sekitar 20, kemudian 50, kemudian di sini 60, 100. Tapi ketika kita kurangi konsentrasinya dari HSA menuju 0, misalkan contohnya saja sekitar 5, maka frekuensi yang kita dapatkan adalah sekitar 200. Setelah itu baru kita bisa melihat besarnya LOD dan LOG-nya. Kita dapatkan sekitar 5,3 ppm atau sekitar 80 nanomolar untuk protein. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk pengecekan recovery rate. Biasanya kalau di Eropa atau di beberapa universitas ya Australia, kemudian Eropa dan Amerika itu diminta untuk menguji ke sampel asli. Maka dari itu meskipun kita menggunakan sampelnya murni kita dapat 100%, jangan-jangan sampel aslinya enggak. Nah, kemudian kita cek dari human plasma yang sebelumnya kita dapat dari rumah sakit, kemudian kita pisahkan antara red blood cell-nya dan human plasmanya, kemudian human plasmanya kita cek, kita dapatkan recovery rate-nya sekitar 94 sekian. Begitu.
Meskipun sebenarnya penelitian yang lainnya juga kami dapatkan dengan urin, karena jadi human serum albumin itu bisa ditemukan di urin, di saliva, dan di human plasma. Di human plasma sekitar 50.000 ppm, di urin itu sekitar 30.000 ppm, kemudian di saliva itu kurang dari, kalau tidak saya, mohon maaf saya agak lupa, sekitar 3.000 ppm. Nah, kok saya mau mengecek jumlah yang besar dari protein. Nah, jadi human serum albumin itu bisa digunakan sebagai biomarker ketika jumlahnya abnormal. Ketika ditemukan di urin lebih dari 30.000, maka seseorang itu mungkin memiliki kelainan di ginjalnya karena saringannya mungkin agak error dan sebagainya. Saya kurang tahu metabolismenya ya, tapi secara umum kalau ditemukan human serum albumin di urin lebih dari 30.000 ppm, maka dia memiliki kelainan di ginjal. Kalau ditemukan lebih dari 3.000 ppm di saliva, maka kemungkinan besar dia memiliki kelainan diabetes mellitus dan sebagainya. Kemudian ya saya simpulkan, jadi metode ini solid phase imprinting untuk membuat nanoparticle imprint ini sebagai reseptor dari sensor itu sukses untuk membuat terutama QCM based sensor. Kemudian biasanya kita gunakan competitive assay untuk menganalisis campuran binary ataupun artificial ataupun real sample. Kita bisa ngambil real sample, tapi tentu saja kita perlu memperhatikan tentang ethics ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu fokus di sini, tapi kalau di Eropa harus memperhatikan ethics. Sesuatu sampel yang diambil dari makhluk hidup, sepaham saya makhluk hidup selain tumbuhan itu memerlukan ethics. Kalau tidak nanti bisa ya tentu saja pasti ada masalahnya. Kemudian recovery rate itu sekitar 94 sampai 107%. Mungkin itu sharing dari kami. Ini adalah riset grup kami. Jadi yang belakang ini adalah profesor saya. Yang lainnya ada yang dari Iran, dari Arab Saudi, dari Thailand. Biasanya dari Thailand itu S2 dan riset S3 1 tahun. Biasanya kami juga, kalau kewajibannya anak S3 di luar negeri itu kan harus membimbing anak S1 dan S2, kemudian harus mentraining anak yang dari luar grupnya, yaitu pekerjaannya sehari-hari seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang berkeinginan untuk studi di Austria, mungkin kebetulan saya beasiswanya dari Austria langsung, bukan dari Indonesia, dari OEAD. Bisa dicek di sana di http://oead.at dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator, Bu Yayu, silakan. Ya, terima kasih Mas Wisnu untuk paparan yang sangat menarik ya. Jadi ternyata memang QCM based assay design ini bisa untuk mendeteksi misalnya kelebihan apa